Ridha Allah Ta'ala bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ashabihi wa dhurriyyati ahli al-madinah kiram wa li jami'i masyayikhina wa masyayikhina wa li mu'allifi hadzal kitab Sayyid al-Alamah Hamdur Rahman bin Syaqaf bin Husain As-Syaqaf rahimahullah ta'ala wa nafa'ana ta'ala bi ulumil al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baca sifat wajib bagi Allah. Allah wujud tidak khalafatul awamisi diyamu binafsihi wa daniyah kudrah irada ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Allah wujud bidam maqam mukhalafatul hawadisi qiyamu binafsihi wa daniyah kudrah iradat ilmu hayat sama besar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Buka halaman 12 Ad-Darsus Sadis. Ad-Darsus Sadis pelajaran yang ke-6. Soal ma ma'nal qudrah fi haqqillah. Apakah yang dimaksud atau makna sifat qudrah pada haknya Allah? Jawab, makna qudrah fi haqqillah, makna sifat qudrah pada haknya Allah huwa anna takida, yaitu hendaknya kita meyakinkan annallaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah, wa ta'ala, dan maha luhur Allah, itu qadirun ala kulli syai'in, itu qadirun maha kuasa ala kulli syai'in, atas semua sesuatu. Makna sifat kudrah pada haknya Allah yaitu kita meyakinkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah maha kuasa atas segala sesuatu. Idza qadha amron, idza qadha, ketika Allah memutuskan, amron, pada suatu perkara, wa innama yaqulu, maka sesungguhnya Allah berfirman, lahu, kepada amrun atau perkara, kun, jadilah, fayakun, fayakunu, maka jadilah, atau kun, adalah, wujudlah, fayakunu, maka wujudlah apa amrun, perkara itu. Yang dimaksud sifat qudrat atau sifat kuasanya Allah yaitu kita hendaknya meyakinkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah maha kuasa atas segala sesuatu. Ketika Allah memutuskan suatu perkara, maka Allah berfirman kepada perkara tersebut,
kun fayakun, jadilah, fayakunu maka jadilah. Atau ketika Allah menciptakan, contoh ketika Allah menciptakan, menghendaki menciptakan manusia, Adam. Kun jadilah Adam, fayakunu maka jadilah Adam. Apapun seperti yang dikehendaki oleh Allah, yang telah diputuskan oleh Allah. Contohnya Allah menghendaki hujan. Kun, jadilah hujan, fayakunu maka jadilah hujan. Ini karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Khalaqa telah menciptakan, siapa Allah? Menciptakan al-khalqa kepada makhluk. Wa a'malahum dan amal perbuatannya. Dan amal perbuatannya atau perbuatan makhluk. Wa qaddara dan menakdirkan, siapa Allah? Arzaqahum pada beberapa rizkinya, khalqun atau makhluk. Allah menciptakan makhluknya dan amal perbuatannya, ya. Dan Allah menciptakan, menentukan rizkinya. Jadi semua makhluk yang diciptakan oleh Allah itu sudah ditentukan rizkinya, ya. Kebutuhannya setiap hari sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kalian pergi ke hutan atau ke kebun, mungkin kalian melihat binatang-binatang yang ada di kebun, seperti burung, ular, dan lain sebagainya. Semuanya itu adalah makhluk Allah, dan semuanya itu sudah ditentukan rizkinya oleh Allah. Gitu. Semuanya mendapat jatah rizki. Gitu. Ya, seperti ikan yang ada di lautan, itu ada jatah rezekinya enggak? Ada. Rezekinya adalah makanan-makanan yang ada di dalam laut. Gitu. Nah, burung-burung yang di kebun, di hutan, ya, itu semuanya juga ada jatah rezekinya. Maka ketika burung pagi-pagi sudah bangun terbang dengan perut kosong, kemudian sore malam balik ke sarangnya, karena burung itu tidak punya rumah. Baliknya ke sarangnya dalam keadaan kenyang. Itu menandakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan rizki semua makhluknya. Begitu juga wa ajalahum, dan menakdirkan ajalnya atau batas umurnya, ya, karena makhluk atau ciptaan Allah, makhluk ciptaan Allah itu hidup tapi dibatasi dengan ajal atau kematian. Maka ketika Allah menghendaki, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika telah tiba ajal suatu kaum, ajalnya makhluk, ya, maksudnya la yastakhiruna sa'atan, maka tidak akan bisa mundur sesaat, wala yastaqdimun, dan tidak bisa maju, ya, tidak bisa mundur maupun maju ketika Allah sudah menentukan ajal suatu kaum. Contoh kemarin ada orang sakit dari Pulau Maya, diajukan bantuan ke Basnas Kayong Utara untuk dirujuk ke rumah sakit Jamaluddin. Ternyata masih dalam perjalanan, sudah tidak bernyawa, sudah meninggal dunia. Berarti tidak bisa maju dan tidak bisa mundur, gitu ya. Nah,
tidak bisa mundur. Ya, banyak sekali contoh-contoh ketika sudah tiba atau datang ajal suatu kaum atau makhluk, maka tidak bisa mundur dan tidak bisa maju. Ya. Maka ketika manusia meninggal dunia atau yang disebut dengan meninggal dunia atau mati, itu adalah terpisahnya ruh dari jasad. Itu disebut dengan mati. Maka ketika ruh berpisah dengan jasad, maka dinyatakan mati atau meninggal dunia. Nah, ketika manusia mengalami atau telah datang ajalnya, batas umurnya ketika mau meninggal dunia, itu semua sendi-sendi anggota badannya itu saling berpamitan dan memberikan salam. Contohnya tangan berpamitan kepada kaki. Tangan bisa berpamitan kepada kaki. Kata tangan, selamat tinggal wahai kaki. Mohon maaf, saya tidak bisa menggaruk-garuk kalian ketika kaki kalian gatal. Seperti itu. Karena saya akan mati. Tangan sudah tidak berfungsi. Betul tidak? Tidak bisa berfungsi. Begitu juga telinga. Telinga juga berpamitan. Mohon maaf mulut, saya sudah tidak akan bisa mendengarkan pembicaraan kalian karena fungsi pendengaran saya akan mati. Begitu juga mata. Ya, mata berpamitan kepada anggota-anggota badan yang lain. Mohon maaf kawan-kawan, telinga, kaki, tangan, hidung, dan lain sebagainya. Saya tidak akan bisa melihat kalian lagi. Kenapa? Karena saya akan mati. Jadi kalau kita masih hidup, mata kita bisa melihat semua anggota badan kita. Betul tidak? Kecuali apa? Melihat apa? Melihat apa namanya ini di belakang kita ini. Nggak bisa. Ya. Tetapi ketika akan meninggal dunia, mereka mengatakan seperti itu, berpamitan. Semoga kalian selamat, semoga kalian selamat. Begitu juga anggota-anggota badan yang lain, semuanya berpamitan. Bahkan rambut yang hitam berpamitan kepada rambut yang putih. Sampai sekecil rambut pun berpamitan. Wahai rambut hitam, kata rambut putih, saya akan berpisah denganmu. Ya. Karena ketika manusia dikubur, ya semuanya akan hancur, semua jasadnya akan hancur, semuanya pasti berpisah, semuanya pasti sirna. La yasuddu an qabdatihi maqdurun. La yasuddu ya. La yasuddu an qabdatihi maqdurun. Tidak akan bisa menutupi dari mencabutnya apa maqdurun, perkara yang telah ditakdirkan. Semuanya kalau sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa
menghalangi ya, atau merubahnya. Wala yasubu an kudratihi tasarruful umur. Wala yasubu an kudratihi tasarruful umuri. Maksudnya tidak akan bisa menolak ya, dari kekuasaan Allah tasarruful umuri, tasarrufnya beberapa perkara. La tuhsa, tidak akan bisa terhitung apa maqduratuhu, beberapa perkara yang ditakdirkan oleh Allah. Banyak sekali perkara-perkara yang ditakdirkan oleh Allah. Jadi kita tidak bisa menghitung satu persatu. Wala tatanaha ma'lumatuhu, dan tidak ada yang bisa melarang apa ma'lumatuhu, pengumuman Allah. Ma'lumatuhu, pengumuman Allah, atau perkara yang telah diketahui Allah. Jadi tidak akan bisa mencegah apa yang sudah diumumkan oleh Allah. Manusia tidak bisa, tidak berdaya karena takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Soal kembali, ma maknal iradah fi haqillah. Apakah makna sifat iradah pada haknya Allah? Jawabnya, maknal iradah, makna iradah fi haqillah, pada haknya Allah, wa anna taqidah, yaitu hendaknya kita meyakinkan annallaha subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu muridun, zat yang menghendaki, lil kainati, terhadap perkara yang maujud atau yang ada, dari kata kana. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang menghendaki terhadap sesuatu yang ada atau yang maujud. Apapun yang ada itu atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini lagi viral, ada berita ya, tapi nyata ya, bukan berita hoax. Bukan hanya ayam, entok atau bebek saja yang bertelur. Ternyata di Goa, Sulawesi itu ada manusia yang bertelur sampai 9. Itu karena apa? Ya karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok ada ya sekarang ini manusia yang bertelur? Dan warnanya putih seperti telur biasa. Kalau yang kuning kan bukan telur itu. Ya, ini yang putih, warnanya putih sampai 9. Nah, itu semua juga karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya semua yang ada ini bukan ada dengan sendirinya ya. Tetapi karena ada yang menghendaki, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudabbirun, dan yang mengatur, lil hadisati, terhadap sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu adalah makhluk. Selain Allah itu disebut dengan hadisat atau kudus.
sesuatu yang baru. Jadi semua yang mengatur makhluknya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik yang mengatur jenis manusia, jin, malaikat, setan, binatang, dan tumbuh-tumbuhan, apapun yang ada itu adalah yang mengatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa annahu la yakunu kainun min khairin aw syarrin aw naf'in aw dharin illa biqada'ihi wa masyiatihi. Wa annahu, dan sesungguhnya, la yakunu, tidak akan ada, apa kainun, perkara yang ada, min khairin, dari kebaikan, au syarrin, atau kejelekan, au naf'in, atau kemanfaatan, au dorrin, atau bahaya, illa biqada'ihi, kecuali adanya sebab ketentuan Allah, wa masyiatihi, dan kehendak Allah. Sesungguhnya sesuatu yang ada, baik itu baik, ya, perkara yang baik, maupun perkara yang jelek, yang jahat, atau manfaat dan madorot, itu semuanya ada karena ketentuan Allah dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semuanya hakikatnya itu karena semua dikehendaki oleh Allah, begitu. Ya. Cuma bedanya kalau baik itu karena mendapatkan pertolongan Allah. Misalnya manusia bisa melakukan kebaikan, itu semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau terjerumus dalam kejahatan atau kejelekan, itu karena kesalahan manusia itu sendiri. Karena kesalahan manusia itu sendiri tidak bisa mengekang hawa nafsunya. Tidak bisa mengekang hawa nafsunya. Tetapi juga karena kehendak Allah. Contohnya orang mau berbuat jahat, mencuri. Mencuri itu pakai apa? Pakai tangan. Nah, kalau tangannya tidak bisa bergerak karena Allah tidak berkehendak menggerakkan, kan tidak bisa mencuri. Tetapi bukan karena salah Allah, ya, bukan karena salah Allah, tetapi karena kesalahan manusia sendiri. Gitu. Maksudnya begitu. Ya. Begitu juga kemanfaatan dan kemadorotan, semuanya tanpa kehendak Allah juga tidak akan bisa. Contohnya orang makan bisa kenyang. Itu kalau dikehendaki oleh Allah. Kalau tidak dikehendaki oleh Allah juga tidak akan bisa kenyang. Ada loh orang makan itu tidak kenyang-kenyang karena di dalam tubuhnya kerasukan buto ijo. Buto ijo, kamu tidak tahu buto ijo? Itu jenis roh halus, ya, roh halus. Sehingga itu saya merawat sendiri itu. Jangankan nasi satu bakul, ya, itu berapa aja kalau di depannya habis gitu. Nah, itu ada
orang semacam itu. Ternyata setelah diru'yah di dalamnya ada buta hijau. Nah, setelah itu baru diobati, dirituali. Akhirnya setelah buta hijau itu pergi, tidak masuk ke dalam tubuhnya, akhirnya normal seperti biasa. Nah, itu juga karena kehendak Allah. Ya, macam-macam lah. Pokoknya baik manfaat atau madorot itu karena kehendak Allah. Nah, kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Fa ma sya'allah kan wa ma lam yasha lam yakun. Maka sesuatu sya'a yang berkehendak siapa Allahu Allah, maka sesuatu yang dikehendaki oleh Allah maksudnya karena maka ada. Wama lam yasha, adapun sesuatu yang Allah tidak berkehendak, lam yasha yang tidak berkehendak siapa Allah, lam yakun maka tidak ada. Apapun yang sudah dikehendaki oleh Allah maka ada atau wujud. Dan sesuatu yang belum dikehendaki oleh Allah maka tidak akan ada atau terjadi. Jadi sesuatu yang terjadi atau ada itu karena kehendak Allah semata. Dan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah maka tidak akan ada. Intinya sesuatu yang ada, yang wujud itu semuanya karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian soal lagi, ma maknal ilmi fi hakillah? Apakah makna sifat ilmu fi hakillahi pada haknya Allah? Jawabnya, makna ilmi fi hakillah, makna sifat ilmu pada haknya Allah, wa anna takida, yaitu hendaknya kita yakin, maknanya sama dengan di atas. Anallah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, bikulli syai'in, kepada setiap sesuatu, itu alimun, maha mengetahui. Jadi apapun, dimanapun, kapanpun, setiap sesuatu itu pasti diketahui oleh Allah. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui apapun, kapanpun dan dimanapun. Bahkan Allah mengetahui jarum yang kecil ketika jatuh di lautan yang luas, posisinya di mana itu Allah maha tahu. Dan Allah mengetahui benda atau sesuatu sekecil apapun dalam kegelapan. Dan Allah mengetahui, maha mengetahui apapun yang ada di pikiran dan hati kalian. Ya, Allah maha mengetahui. Ya, contohnya kok enggak udah ya. Sekarang sudah jam berapa? Saya sudah ngantuk nih. Itu Allah juga maha mengetahui. Ya. Apalagi yang tidur. Oh, sekarang berapa orang yang tidur? Allah maha mengetahui. Ya enggak bangun-bangun ini. Pokoknya apapun, kapanpun, dimanapun, Allah maha mengetahui. Maka jangan coba-coba, tidak ada siapa-siapa
lalu kalian melakukan maksiat. Maka ketika kalian dimanapun, kapanpun, ya, merasa diketahui atau dilihat oleh Allah, ya, itu akan selamat. Ya, karena merasa diketahui oleh Allah. Gitu. Wa ma yasubu an rabbika min misqala dzarratin fil ardi. Dan tidak akan samar dari Tuhan kalian min misqali dzarratin, dari seberat zarrah. Zarrah itu ada yang mengartikan semut merah, ada yang mengartikan biji sawi, barang sesuatu yang kecil, biji sawi yang kecil gitu. Fil ardi, di dalam bumi, wala fis samai, dan tidak samar dari seberat darah fis samai, yang di langit. Sekecil benda, sekecil apapun yang ada di bumi dan di langit, bagi Allah tidak akan samar. Jadi nampak jelas semuanya diketahui oleh Allah. Ya, semuanya diketahui oleh Allah. Ya'lamu ma yaliju fil ard. Ya'lamu, maha mengetahui siapa Allah, ma pada sesuatu, yaliju yang masuk, fil ardi di dalam bumi. Allah itu maha mengetahui sesuatu yang di dalam bumi, bahkan di dasar bumi diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam bumi ini ada apa saja diketahui oleh Allah. Ya, misalnya bumi itu kan lapis 7 ya, lapis 7. Sampai yang di dasar bumi ada apanya, itu Allah maha mengetahui. Wama, dan sesuatu, yakhruju, yang keluar minha, dari bumi. Dan sesuatu yang keluar dari bumi maupun yang masuk ke dalam bumi, semua diketahui oleh Allah. Seperti apa yang keluar dari bumi, banyak macam-macam yang kalian tahu mungkin. Yang keluar dari bumi seperti ubi, ya, ubi kayu atau umbi rambat, ya, seperti buah-buahan, padi dan lain sebagainya. Ya, tapi masih banyak yang lain sebenarnya yang keluar dari bumi maupun yang masuk ke dalam bumi. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wama, dan sesuatu yang zilu, yang turun, minas samai, dari langit. Ya, seperti yang kalian tahu, yang kita tahu adalah hujan. Ya, hujan yang turun dari langit. Tapi kita tidak tahu berapa tetes jumlah air hujan yang turun kemarin, sehingga bisa memadamkan kebakaran yang terjadi di Semanai dan yang terjadi di Pelerang kemarin. Semuanya padam karena turunnya air hujan. Berapa banyak air hujan yang turun itu kita tidak tahu, pokoknya tahunya hujan gitu aja. Tetapi Allah tahu persis berapa tetes air hujan, berapa liter, ya, itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wama dan sesuatu ya aruju yang naik, ya, yang naik fiha ke dalam bumi. Dari kata aroja, ya aruju. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Wa huwa adapun Allah itu ma'akum bersama kalian. Aynama kuntum dimanapun kalian berada. Itu harus kita tanamkan di dalam hati kita. Allah selalu bersama kita dimanapun kita berada. Kalau kalian jadi penakut, misalnya ada kalian berada di tengah hutan sendirian, kira-kira takut enggak? Kalau takut, apa yang kalian yakinkan? Harus yakin bahwa Allah bersama kita. Seperti contoh, Rasulullah mengajarkan kepada sahabatnya ketika dikejar-kejar oleh orang kafir, Rasulullah masuk ke dalam sebuah gua. Nah, sebuah gua. Kemudian dikejar-kejar orang kafir, dan orang kafir pas berada di depan gua itu. Tapi tidak menyangka bahwa Rasulullah bersama sahabat ada di dalam gua itu. Karena ada laba-laba yang ada benangnya itu loh. Apa? Laba-laba kan? Apa? Lupa namanya itu. Ya, kayak Superman itu. Ya, Superman. Superman. Itu kalau dia kalang kabut itu, angkabutnya. Telah menutupinya. Sehingga sahabat takut. Wah, itu kakinya orang kafir. Wah, mati kita. Seorang orang ketangkap kita. La tahzan innallaha ma'ana, kata Rasulullah. Jangan bersedih, jangan takut. Allah bersama kita. Akhirnya orang kafir pun tidak tahu kalau di dalam itu ada Rasulullah bersama sahabat. Begitu. Kalau kita yakin bahwa dimanapun, kapanpun Allah bersama kita, ya, kita juga tidak takut. Ngapain takut? Allah bersama kita. Gitu. Ya, Allah bersama kita. Maka apalagi seorang laki-laki, ya. Laki-laki jangan jadi penakut. Kalau penakut itu menandakan tauhidnya masih lemah. Tauhidnya masih lemah. Wallahu bima ta'maluna basir. Wallahu adapun Allah bima terhadap sesuatu ta'maluna yang kalian kerjakan. Yang kalian kerjakan itu basirun, maha mengetahui. Basirun, maha mengetahui. Sekecil apapun perbuatan baik maupun perbuatan buruk diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ya'lamu, dan Allah mengetahui siapa Allah. Asirra, terhadap atau kepada rahasia. Wa akhfa, dan sesuatu yang samar. Sesuatu yang samar. Allah Maha mengetahui rahasia. Rahasia itu sesuatu yang disembunyikan dan sesuatu yang samar. Wa ya'lamu, dan
mengetahui siapa Allah pada sesuatu fil barri dalam daratan, wal bahri dan dalam lautan. Allah Maha mengetahui semua apa yang ada di daratan dan semua apa yang ada di dalam lautan. Itu semuanya diketahui oleh Allah. Ya, baik yang berupa ikan maupun makhluk-makhluk yang lain. Ya, makhluk-makhluk yang lain seperti makhluk halus di dalam lautan. Ya, kalau menurut cerita rakyat di pantai selatan itu ada Nyi Roro Kidul dan lain sebagainya. Ya bisa saja terjadi. Ya. Itu juga semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada makhluk-makhluk gaib juga yang ada di dalam lautan. Bahkan sebenarnya lebih banyak daripada yang ada di daratan. Wama dan sesuatu taskutu yang jatuh. Apa ma sesuatu min warokotin dari daun. Berapa daun yang jatuh gugur illa ya'lamuha kecuali ya'lamuha mengetahui siapa Allah kepada warokoh atau daun yang jatuh. Ya, semua yang jatuh, daun-daun yang jatuh bukan sedikit ya. Jadi semua daun ya sedunia ini yang jatuh pada detik ini, pada jam ini, pada hari ini, ya semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala habatin dan tidak samar maksudnya bagi Allah biji-bijian fi zulumatil ardi pada tempat-tempat gelapnya bumi. Ya, maksudnya di bumi yang gelap. Ya. Biji yang ada di bumi yang gelap, wala rutobin dan tidak samar bagi Allah sesuatu yang basah, wala yabisin dan tidak samar bagi Allah sesuatu yang kering, illa fi kitabin kecuali dalam kitab mubinin yang nyata atau jelas. Maka apapun yang ada di muka bumi ini, baik dari biji-bijian, sesuatu yang basah, yang kering, semuanya diketahui oleh Allah, sekalipun itu dalam kegelapan. Semuanya diketahui oleh Allah. Beda dengan pengetahuan manusia. Pengetahuan manusia itu terbatas, ya, terbatas. Bahkan manusia tidak bisa melihat sesuatu yang kecil ya ketika sudah berusia 50 tahun ke atas. Ya kalau dulu Pak Kiai masih jelas melihat tulisan yang kecil-kecil, kitab-kitab kuning yang kecil-kecil tulisannya, bahkan maknanya yang kecil-kecil masih terlihat. Tetapi kalau sudah 50 tahun ke atas sudah mulai tidak jelas gitu. Itu menandakan bahwa penglihatan manusia itu terbatas. Terkadang kalau dibandingkan dengan penglihatan seekor burung, ya, kalah manusia itu. Burung itu ternyata penglihatannya tajam. Contohnya burung di atas pohon tiba-tiba turun karena melihat di bawah itu ada makanan yang kecil-kecil. Kalau dilihat manusia udah tidak kelihatan, tapi burung yang di atas pohon bisa mengetahui itu makanan saya kecil-kecil.
akhirnya turun seperti itu. Baik, untuk pelajaran pada malam hari ini cukup sekian dulu. Insyaallah kita lanjutkan di lain waktu dari makna al-hayah fi haqqillah ta'ala sampai akhir bab. Kita tutup dengan doa Rabbi fa'na Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.